Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu guru yang hebat. Bertemu kembali dengan saya, Herma Susanti, guru SMPN 4 Siak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang merdeka belajar. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin-poin penting tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Pada topik kurikulum merdeka, kita diharapkan mampu untuk memahami kurikulum dan pembelajaran, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru, dan struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Ada dua modul pelatihan pada kurikulum merdeka. Modul yang pertama yaitu tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Mengapa kurikulum perlu dirubah? Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum dalam pembelajaran. Pada modul yang kedua, kita membahas tentang kurikulum merdeka, yaitu tentang prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran, capaian pembelajaran dalam kurikulum, kompetensi, capaian pembelajaran, dan profil Pancasila, dan terakhir struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Bapak Ibu guru yang hebat, sebenarnya pengertian kurikulum belum ada yang mengikat secara universal. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum bisa juga dimaknai dengan titik awal dan titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran, maka fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Fungsi dan peran kurikulum dapat dioptimalisasi dalam kerangka yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Murid yang berasal dari beragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama harus menjadi pijakan awal dalam pengembangan kurikulum sehingga kurikulum sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Kurikulum yang baik sesuai zamannya. Kita harus melakukan adaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid. Bapak Ibu guru yang hebat, setelah kita mengetahui apa itu kurikulum, kemudian kita dihadapi dengan pertanyaan, mengapa kurikulum perlu diubah? Nah, saat ini berbagai isu baru seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri, multinasional, dan transformasi menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus-menerus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan pendapat, pengalaman, dan hasil belajar serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas
Itulah sebabnya kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, serta perubahan yang terus terjadi di sekitar kita, membuat kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Merancang kurikulum operasional satuan pendidikan atau sering kita sebut dengan KOSP, di mana penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga faktor budaya dan sosiologis. Kurikulum dalam pembelajaran. Komponen operasional satuan pendidikan yaitu visi sebagai tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang mendasari pembelajaran cara sekolah dan agar murid mencapai profil pelajar Pancasila. Misi sebagai cara sekolah dalam mencapai tujuan atau juga rencana jangka panjang. Rencana pembelajaran di mana setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya, muatan kurikulum sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan anak. Program intrakurikuler sekolah pada PAUD, proyek disatukan dalam kegiatan pembelajaran untuk SMK, terdapat tema khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kebekerjaan, dan budaya. Dalam KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan, sehingga pembelajaran murid lebih bermakna. Kurikulum Merdeka. Prinsip umum pembelajaran bertujuan untuk memahami konsep dan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum di kelas sebagai pelaksanaan kurikulum. Pembelajaran dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memfasilitasi beragam kebutuhan murid. Ada 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru. Pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini dengan harapan perbedaan kompetensi dan potensi setiap murid dapat difasilitasi sehingga murid mendapatkan hak belajar dengan baik. Kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran atau sering kita sebut dengan CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan murid sesuai usianya. Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase bukan per tahun. Satu fase memiliki rentang 1-3 tahun. Capaian pembelajaran setiap membuat kompetensi murid yang ingin dicapai di akhir fase tersebut. Capaian memuat 2 hal utama, kompetensi inti, konten esensial. Capaian pembelajaran dalam kurikulum. Dalam pembelajaran prototipe, capaian pembelajaran menjadi acuan yang kita pakai untuk pembelajaran intrakurikuler. Kompetensi-kompetensi pada capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau juga disebut dengan TP yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase alur tujuan pembelajaran. ATP digunakan untuk menentukan modul ajar yang kita pilih. Kompetensi adalah rangkaian dari proses belajar konsep ilmu pengetahuan, mulai dari memahami suatu konsep ilmu pengetahuan. Asesmen cukup melihat pada kompetensi yang ada pada capaian pembelajaran. Kompetensi, capaian pembelajaran, dan profil Pancasila.
Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar yang diharapkan akan terbangun seiring dengan perkembangan dan kemajuan proses pendidikan setiap individu. Profil Pancasila dijabarkan melalui 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus sistem pendidikan nasional. Bapak Ibu guru yang hebat, setelah kita membahas tentang apa itu kurikulum, mengapa kurikulum harus diubah, kemudian mengapa kita harus mengadaptasi kurikulum, serta implementasinya terhadap pembelajaran, dapat kita simpulkan bahwa berbagai isu baru seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus-menerus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, dan hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Demikianlah hasil pemaparan saya tentang Merdeka Mengajar. Sumber presentasi saya yaitu dari platform Merdeka Mengajar. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan saya dalam menyampaikan presentasi saya ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.